Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat pagi. Saat membacakan kesimpulan, pihak kejaksaan memaparkan 4 alat bukti yang menguatkan penetapan status tersangka Nadiem dalam dugaan korupsi pengadaan laptop program digitalisasi pendidikan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dengan agenda sidang pembacaan kesimpulan. Jaksa penyidik Kejaksaan Agung dalam sidang pra-peradilan menegaskan telah mengantongi lebih dari 2 alat bukti yang sah dalam proses penetapan tersangka, sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Sementara pihak pemohon melalui kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris Hutapea, mempermasalahkan penetapan tersangka yang dinilai tanpa dasar kerugian negara. Hotman menyebut audit dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK maupun BPKP belum menemukan adanya kerugian negara dalam proyek pengadaan laptop program digitalisasi pendidikan di era Nadiem Makarim. Jika BAP-nya si Nadiem sebagai calon tersangka sangat umum, general. Makanya kita mengatakan ini benar-benar melanggar hukum acara tentang minimum 2 alat bukti. Itu. Dan yang paling fatal lagi adalah ini 2 audit BPKP, ya. Saya sudah bilang berkali-kali, ya nggak apa-apa saya tutup. Ini 2 audit BPKP, ya. Sementara mereka lagi ekspos dengan BPKP, katanya ada lagi menghitung kerugian negara. Oh, ini BPKP sudah menghitung. Dia sudah menghitung untuk tahun 2020, 2021, 2022 tidak ada kerugian negara. Sementara itu, Jaksa Roy Riyadi menjelaskan penetapan tersangka terhadap Nadiem Makarim telah dilakukan sesuai prosedur hukum dan didukung 4 alat bukti yang sah. Alat bukti itu meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, dan bukti petunjuk. Roy Riyadi juga menegaskan dalil kuasa hukum pemohon telah masuk dalam aspek material yang seharusnya diputus dalam pokok perkara di Pengadilan Tipikor, bukan di tahap pra-peradilan. Penetapan tersangka atas pemohon itu sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur. Artinya sudah memenuhi 2 alat bukti yang cukup. 2 alat bukti yang cukup itu tadi kan dari kemarin teman-teman media sudah bisa mendengar pendapat ahli baik dari pemohon maupun termohon menyampaikan tidak ada secara limitatif mengatur jenisnya alat bukti apa. Dalam sidang, pihak kejaksaan menyerahkan salinan 3 putusan pra-peradilan sebelumnya yang ditolak hakim sebagai pertimbangan bahwa penetapan tersangka merupakan kewenangan penyidik dan telah sesuai dengan hukum. Putusan pra-peradilan dengan pemohon Nadiem Makarim akan dibacakan pada Senin 13 Oktober mendatang.